eh, kita menghitung ukuran pemusatan data. Yang pertama ada rata-rata atau rataan hitung ya, atau mean, ya. Lalu ada median, ada atau nilai tengah, ada modus atau nilai yang terbanyak sering muncul ya. Nah, sekarang kita ke rata-rata dulu ya. Untuk data tunggal, untuk rata-rata itu kita bikin ini kolom nilai kali frekuensi. Jadi di sini kamu ketik sama dengan ya. Ini frekuensi ya. Kalinya itu bintang ya, pakai bintang. Lalu ini nilai, enter. Lalu di copy ke bawah ya. Copy ke bawah sini. Lalu jumlahkan di sini ya. Sama dengan lalu kan enter. Nah, di sini kita lakukan ini. Di sini ratanya sama dengan jumlah nilai kali frekuensi ya dibagi frekuensi. Nah, jadi rata-ratanya ini 56,375. Sedangkan untuk median kita tahu di sini jumlahnya adalah 40. Jadi caranya ini dibagi 2 ya. 40 bagi 2 adalah 20. Ini kan 40 itu genap ya. Jadi 40 bagi 2 tambah 1 jadi 21. Nah, bagaimana kita mengetahui data ke 21? Caranya kita bikin tabel frekuensi kumulatif ya. Jadi sini sama dengan ini ya. Nah, yang berikutnya sama dengan ini ya. Ini ditambah dengan yang ini ya. Nah, jadi dari sini kamu bisa copy ke bawah ya. Nah, kalau betul sininya harus 40 jumlah akhirnya. Nah, 40 betul kan? Nah, data ke 21, 21 pasti ada di sini, yaitu sebelum ke 25 ya. Jadi setelah 18 sebelum 25, yaitu angka 57 ya. Jadi data ke 21 itu adalah 57. Jadi medianya adalah 57 ya, 57. 57. Nah, sedangkan modus kita lihat frekuensi yang paling banyak di sini 53 ya. Kita ketikkan aja 53. Udah beres ya. Ini untuk data tunggal ya. Agak mudah. Nah, sekarang kita ke bentuk distribusi kelompok. Nah, pertama kita menghitung rata-rata ya. Sini caranya ya, ada cara yang pertama yaitu kayak tadi ya, nilai kali frekuensi. Nilainya di sini adalah nilai tengah yang ini ya, nilai tengah yang ini. Nah, nilai tengah. Jadi ini sini sama dengan ya, sama dengan nilai tengah ya. Nilai tengah lalu bintang ya. Bintang lalu frekuensi ini ya. Enter. Nah, lalu gitu ya. Lalu jumlahkannya. Nah, jumlahkan pakai ini aja biar cepat. Nah, itu. Nah, jadi rata-ratanya adalah ya sama dengan ini dibagi ya, dibagi ini frekuensi. Enter. 66,73. Nah, lalu ada cara lainnya itu adalah kita menghitung jarak. Sini jarak, artinya jarak itu jarak nilai tengah ya, jarak nilai tengah. Jadi nilai tengah yang dipilih yang frekuensinya terbesar, biasanya gitu ya. Nah, sini yang terbesar tuh kan ini 11, ada di nilai tengah 71 ya. Jadi di sini ketik sama dengan ya, yang ini nih, nilai tengah yang ini dikurangi ini 71 ya, dikurangi 71. Negatif tidak apa-apa ya. Oh ya, lupa, ininya 71-nya di pakai tanda dolar ya, atau pakai F4 ya. Nah, jadi di sini ini. Nah, lalu lakukan ini F kali D ya. Jadi di sini sama dengan F-nya kan ini ya, frekuensi, bintang ya, bintang ini D. Enter. Lalu
bukan ini ya. Nah, ini juga lalu jumlahkan ya, pakai ini aja. Nah, negatif ya, tidak apa-apa ya negatif ya. Nah, jadi sini dengan cara lain. Nah, caranya adalah, nah kan tadi yang dipakai patokan ini ya 71, jadi sini sama dengan yang ini ya 71 ini, lalu tambah ya, tambah kurung buka. Nah, kurung bukanya ini jumlah ini ya. Nah, jumlah ini 71 ya. Kurung bukanya 2 kali. 71 dibagi ya. Dibagi ini. Dibagi 40. Kurung tutup. Ya. Tunggu. Ini kurungnya kebanyakan. Nah. Nah, ini gini ya, ini gitu aja ya. Jadi nah 6725, atau ini kalau dibikin ini juga sama ya 66,73. jadi dengan dua cara sini menghasilkan rata-rata yang sama. Sekarang median ya, median di sini pakai nah di sini juga harus ada data frekuensi kumulatif ya, ada interval kan. Rumusnya median itu kan ini titik tepi bawah median ya. Nah, tepi bawah median ditambah n per 2, n itu adalah ini ya 40 per 2 ya, dikurangi frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kelas median di sini, nah median itu kan kemungkinannya ada di sini nih ya, ada di yang frekuensinya terbanyak ya, ada di sini mediannya. Jadi pertama sama kayak tadi, bikin dulu ini frekuensi ya. Nah, frekuensi kumulatif ya, jadi ini sama dengan frekuensinya kan ini. Nah, yang berikutnya sama dengan ini ya, ditambah ini. Nah, nanti ya dari sini di copy ke bawah ya. Nah, jadi sini 40 ya. Nah, lalu untuk mediannya sini sama dengan intervalnya ini 40 sampai 48 itu 9 ya, bukan 8, tapi ini jadi 48 kurangi 40 tambah 1 ya, 9. Jadi sini adalah ini ya 48 di sini ketik sama dengan ya, sama dengan ini kurangi kelas bawah ya, tambah 1 ya, dengan 9. Sedangkan tepi bawah median, nah ini kelas yang ini kan, kelas yang 67 ya, jadi sama dengan ini kurangi 0,5 ya, atau 66,5 ya. Ini buat nanti ya, bonus ya. Nah, jadi sini nantinya tuh ya, nah sama dengan ya, median itu sama dengan tapi bawahnya kan ini tapi bawah mediannya tadi 71 ya, 71. Oh, ini yang 66,5 ya, 66,5 ya, ditambah itu kan ya, ditambah kurung buka. Nah, di sini yang kurung bukanya kan ada frekuensi kumulatif sebelum n per 2 nya kan 20 ya, 20 dikurangi sebelum kelas median. Kelas median kan ini 29, sebelumnya berarti berapa, 18 ya. Jadi 20 kurangi 18 ya, itu sama dengan ya, atau gini aja lah, langsung aja kurungnya 2 kali ya, ini aja 20 ya, 20 kurangi ini ya, gitu aja ya, kurung tutup, lalu bagi ya, bagi frekuensi ini, frekuensi ya, bagi 11 ya, bagi 11 ya, lalu
kurung tutup ya, dikali intervalnya tadi ini 9 kali interval sama dengan segini 68,14 ya. Lalu untuk modus ya, untuk modus ini, nah ini tapi bawah modusnya yang paling banyak kan ini sama ya, jadi ini juga sama 66,5 ya. Ini sama dengan 66,5 ya. Nah, ini lalu D1 ini adalah ini nih, sama dengan ini kan 11 ya, 11 dikurangi yang ini, dikurangi sebelumnya. Nah, lalu yang D2 itu sama dengan 11 dikurangi yang bawah ini. Nah, jadi untuk yang ini rumusnya ya sama dengan tapi bawah modus kan ya ini, ditambah lalu kurung buka. Kurung bukanya di sini D1 ya, D1 dibagi ya, dibagi. Nah, di sini baru kurung buka lagi karena di sini ada penjumlahan ya, D1 tambah D2. Nah, ini ditambah D2 ya, tambah D2 kurung tutup. Nah, kurung tutupnya 2 kali ya, lalu dikali, dikali interval yang 9 ya, 9 sama dengan 70,5. Nah, ini seperti itu ya. Ini dengan cara yang mengikuti teori yang ada di buku. Bagaimana dengan ketepatan data ini? Nah, kita lihat bagaimana kalau pakai cara yang rumus dari Excel ya. Ini akan lebih simple, kalian nggak perlu mikir ya. Kita menulis aja, tinggal mengingat aja rumusnya ini ya. Lalu di sini sort, ini, ya. Lalu enter 66,25 ya, beda dikit ya. Kalau versi ini kalau versi hitungan rumus di buku matematik kayak gini ya, beda dikit ya. Nah, lalu yang ini sama dengan ya, ini sama dengan median. Kamu tulis saja median, median kurung buka ini enter 67,5, ini 68,14. lumayan lah, agak ini ya, agak jauh ya, tapi enggak terlalu jauh ya, beda dikit, tetap beda dikit. Lalu yang ini sama dengan modus mode kurung buka dari sini gitu ya, enter 71. Sama, ini beda setengah ya, ini beda 0,5, ini beda ini. Nah, jadi emang pada kenyataannya kalau yang namanya pendataan memang metode teknik pembuat data dengan mencari pemusatan ini kadang-kadang suka beda sedikit. Itu memang begitu ya dengan kenyataan di lapangan. Mungkin ini karena kita ambil contohnya dari yang ada ininya, ada data mentahnya ya. Nah, berbeda kalau kita ambil contoh langsung dari sini, bentuk begini, pakai caranya ini ya. Nah, biasanya soal-soal yang di pelajaran matematik kan dari sini ya, enggak dari sini ya. Jadi biasanya yang dipakai tuh yang ini, jawaban ini ya, bukan jawaban ini. Nah, jawaban ini mungkin bisa dipakai ya kalau praktek di lapangan ya, mungkin asal ada lengkap data ininya dan nggak perlu pakai rumus kayak tadi gitu ya, ini yang dipakai gitu ya. Itu ya tergantung kebutuhan. Nah, ini untuk distribusi tunggal bagaimana ya, ini juga sama ya, di sini rata-rata ya, average ya, begini kurung buka di sini enter. Wah, ini tepat sekali ya. Sini tepat sekali, sini sama dengan median ya, median kurung buka enter. Nah, ini juga sama ya,
Sini sama dengan modus ya, tadi mode kurung buka dari sini, enter, sama ya. Jadi kalau untuk yang tunggal mungkin sama ya, tapi untuk yang kelompok beda-beda dikit, ada perbedaan. Nah, itulah pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai ukuran pemusatan data ya, baik distribusi tunggal ataupun distribusi kelompok ya, baik secara rumus dalam buku matematik ataupun dari rumus-rumus yang ada di Excel ya, seperti itu ya. Terima kasih.